Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bagian yang kedua dari metode pembelajaran dalam student centered learning. Oke, untuk bagian kedua ini saya akan mulai membahas mengenai cooperative learning atau biasa juga disebut dengan collaborative learning. Jadi cooperative learning ini adalah sebuah metode belajar di mana sekelompok mahasiswa mereka bekerja dalam sebuah tim untuk menyelesaikan satu tugas atau proyek, di mana ada aturannya. Aturannya setiap mahasiswa ini memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk berkontribusi dalam penyelesaian tugas. Jadi yang namanya cooperate itu mereka harus bekerja sama, di mana bekerja sama itu artinya semua memiliki porsi kontribusi yang sama. Sama di sini artinya bukan sama tugasnya, namun porsinya yang sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek tersebut. Ini menurut Pablo dan Saburido tahun 2015. Nah, collaborative learning sendiri terdiri dari pendekatan instruksional. Tadi ya, sebuah metode belajar di mana siswa itu terlibat dalam satu kelompok kecil, bekerja sama, kemudian mencapai tujuan yang sama, namun dinilai secara individu dan juga kelompok. Jadi di sini nanti penilaiannya ada penilaian individu, artinya tanggung jawab pribadi masing-masing, dan juga penilaian dia sebagai satu kesatuan atau dinilai kinerja kelompoknya. Nah, sederhananya, collaborative learning atau cooperative learning ini adalah proses di mana satu kelompok terdiri dari beberapa mahasiswa belajar bersama juga dengan fasilitator yang mengawasi dan menyediakan feedback pada kelompok dan individu tersebut. Artinya di sini di collaborative of learning dan cooperative learning ini bisa jadi mereka bersama-sama menyelesaikan satu proyek yang sama, atau bisa juga mereka terlibat dalam satu diskusi, kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dalam diskusi tersebut. Jadi kalau misalnya diskusinya adalah misalnya menyelesaikan kasus, berarti ya artinya mereka bekerja sama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau tugasnya adalah sebuah proyek, berarti mereka bersama-sama, ada satu fasilitator, kemudian dia menyelesaikan proyek tersebut. Nah, kalau itu diskusi, berarti diskusinya diawasi oleh fasilitator, dan ada juga atau fasilitator itu juga selain mengawasi, dia memberikan feedback terhadap diskusi kelompok tersebut. Jadi ini kolaboratif dan kooperatif ini bisa bisa apa ya? Artinya bisa luas. Artinya intinya adalah yang ditekankan di sini adalah kerjasamanya, di mana kerjasama ini bisa dalam konteks penyelesaian proyek, bisa juga dalam konteks kerjasama untuk membahas satu kasus, bisa juga kerjasama dalam berdiskusi. Ini menurut Spooner tahun 2015. Nah, karena cooperative learning ini dasarnya adalah kerjasama, sehingga ada 4 prinsip mendasar dalam kerjasama ini. Yang pertama harus ada positive interdependence, artinya harus ada ketergantungan yang positif, di mana artinya gini, masing-masing individu ini tergantung satu sama lain. Artinya kalau satu individu ini tidak menyelesaikan bagiannya, maka individu yang lain juga akan terkena imbas, gitu. Sehingga memang harapannya di sini semua individu tuh memiliki kontribusi, kontribusi dalam porsi yang sama, meskipun kontribusinya bisa jadi berbeda. Jadi kalau misalnya menyelesaikan kasus, mungkin ada yang misalnya endingnya nanti adalah presentasi ya dalam bentuk cooperative learning. Mungkin ada yang kalau dia bagus dalam pencarian informasi, maka dia tugasnya mendownload atau mencari informasi, itu download jurnal, download referensi dan sebagainya. Tapi ada juga yang bagus dalam IT, berarti nanti dia bertugas untuk bikin presentasinya yang keren. Ada juga yang dia bagus sekali kemampuan komunikasinya, berarti dia di sini bertugas untuk presentasi gitu. Jadi bisa jadi mungkin tugasnya nggak sama, namun memiliki porsi yang relatif sama, dan ada interdependence, ada ketergantungan yang sifatnya positif. Artinya kalau yang ini
tidak menyelesaikan tugasnya, maka yang lain juga akan terimbas gitu. Jadi harapannya di sini tidak ada free rider ya atau penumpang gelap yang hanya urun nama saja gitu. Sehingga memang di sini nanti biasanya diukur gitu kesulitan tugas dengan jumlah anggota kelompok dan sebagainya. Itu positive interdependence. Ada juga individual accountability. Jadi prinsip yang kedua harus ada tanggung jawab yang sifatnya individual. Artinya tadi masing-masing individu tuh harus punya tanggung jawab satu yang harus diselesaikan gitu. Jadi tidak ada yang namanya hanya satu saja yang menyelesaikan terus yang lainnya cuma urun urun nama di makalah, kemudian dia dapat nilai, tidak seperti itu. Artinya ada tanggung jawab dari individu atau harus ada tanggung jawab secara individual gitu untuk berkontribusi dalam penyelesaian proyek atau tugas tersebut. Kemudian ada equal participation, tadi sudah saya jelaskan juga. Terus ada partisipasi yang equal, yang adil, seimbang, meskipun setidaknya equal secara proporsi ya. Kalau jenis partisipasinya kan kadang beda, seperti yang saya tadi contohkan, ada yang tugasnya presentasi, ya mungkin dia nggak bikin makalah misalnya, ada juga yang tugasnya dia bikin medianya, mungkin dia tidak ikut andil dalam pencarian referensi dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau ditimbang itu equal, artinya seimbang. Tingkat kesulitan mencari referensi dengan menyusun media itu mungkin sama karena maksudnya gini, sama tuh artinya karena dia diberikan pada individu yang memang memiliki kapasitas dan kelebihan di bidang tersebut sehingga seolah-olah beban itu cukup merata gitu. Itu ya maksudnya equal participation. Kemudian ada simultaneous interaction dan ada interaksi yang terus-menerus. Artinya mereka terus-terusan bekerja sama, terus-terusan berinteraksi dalam rangka menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga ini penting sekali ya dalam CL ini untuk dipahami. Pada dasarnya nanti kan seseorang itu kalau dia bekerja dimanapun ya itu kan biasanya nggak mungkin dia bekerja sendirian. Artinya meskipun kerjasama itu minimal, tapi dia pasti akan ada fase di mana dia harus cooperate ya, bekerja sama dengan individu yang lain sehingga CL ini memang jadi satu wahana atau media yang sifatnya seperti kultur untuk menumbuhkan jiwa kerjasama tersebut yang dilakukan saat mahasiswa itu masih duduk di bangku perkuliahan. Harapannya nanti kalau sudah bekerja atau hidup dalam dunia nyata, dia bisa itu ya, kalau kita kembali ke 4 pilar pembelajaran UNESCO itu ada learning to live together. Jadi dia bisa hidup berdampingan dengan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, biasanya ini CL itu kelihatan sekali kalau misalnya mengerjakan atau di AYAN itu hampir semuanya menggunakan prinsip CL ini ya. Karena kayak misalnya bikin presentasi itu kan juga pakai CL ya. Artinya ada yang nyari materi, nanti mungkin ada yang bikin presentasi atau media presentasi, ada yang bikin video, ada yang bikin PPT, tapi mungkin ada juga yang dia bertugas saat presentasi, mungkin ada juga yang bertugas menjawab pertanyaan. Artinya yang penting semua orang memiliki kontribusi yang sama, equal participation dalam tugas tersebut. Itu CL. Nah, ini contohnya, misalnya kalau di kita ya banyak ya yang ada misalnya project bikin media promosi kesehatan, itu juga kita pendekatannya CL. Kemudian ada juga bikin presentasi-presentasi yaitu CL, ada juga role play itu juga CL ya, cooperative learning atau collaborative learning. Even PBL sekalipun sebenarnya itu juga ada CL di dalamnya, tapi memang hanya minimal ya, karena seolah-olah tidak ada positive interdependence. Tapi ini memang akan terlihat sekali saat mahasiswa itu diberikan project ya. Biasanya project, kalau bikin project itu kan gede ya biasanya. Sehingga nggak mungkin satu individu itu menyelesaikan. Dia harus
bisa bekerja sama, bisa mendelegasikan tugas dan bisa membagi tugas sehingga proyek tersebut selesai. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah metode active learning. Nah, kalau di sini lebih kita akan membahas yang di kelas-kelas besar ya. Jadi kalau yang tadi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, PBL, CPL, kemudian cooperative learning itu dalam kelompok kecil. Nah, kalau active learning exercise ini nanti akan lebih banyak terlihat di kelas besar. Active learning adalah sebuah metode instruksi atau metode belajar diinstruksikan oleh dosen kepada mahasiswa yang mendorong mahasiswa untuk melakukan aktivitas belajar yang meaningful, artinya tidak hanya pasif gitu ya. Dan mendorong siswa juga untuk berpartisipasi aktif dan berpikir. Artinya active learning itu ya sebuah metode belajar ya, learning yang aktif sifatnya atau mendorong partisipasi aktif mahasiswa untuk minimal berpikir. Jadi kadang mungkin nggak ada action apa-apa ya, tapi minimal di sini mahasiswa harus aktif berpikir. Artinya dia nggak hanya diem, dengerin dosen ngasih materi, nggak. Tapi ada proses berpikir secara aktif. Berarti kalau berpikir secara aktif kan mungkin dengan bertanya, mungkin dengan menjawab, begitu. Ini menurut Spooner tahun 2015. Nah, kemudian kenapa harus ada active learning? Ini nanti saya akan banyak membahas di yang kelas besar aja ya, karena untuk kelompok kecil ini jelas pasti ada proses active learning-nya. Karena penelitian menunjukkan bahwa kalau seseorang itu hanya reading saja, hanya baca, itu kan berarti pasif ya, artinya maksudnya ya menerima saja informasi, itu dia retensi informasinya 10%. Kalau dia mendengarkan orang ngomong, kuliah itu 20%. Kalau mendengarkan orang ngomong plus lihat PPT dan atau lihat video itu 30%. Kalau watching demonstration, seeing it done on location artinya real, kita lihat tapi dalam konteks yang real, misalnya kita lihat orang lagi menjahit luka. On location itu 50%. Karena kenapa? Kita di situ lihat ekspresinya, kita lihat pasiennya, kita lihat, lukanya tuh benar-benar seperti itu. Artinya ada episodic knowledge di situ, ada experience yang kita rasakan secara langsung, yaitu 50%. Kalau kita participating in discussion, artinya kita lebih aktif lagi di sini, nggak cuma watching ya. Artinya kita ikut ngomong, giving a talk, doing dramatic presentation gitu ya. Kita presentasi, kemudian kita simulating dalam real experience, kita praktek sendiri sama pasien itu lebih tinggi lagi, 70%. Nah, kalau doing the real thing, ini artinya praktek langsung sama pasien, simulating in real experience ini mensimulasikan, artinya di lab ya. Mohon maaf tadi ada yang salah dalam penjelasan saya. Kalau kita simulasi in real experience, misalnya di lab itu 70%, tapi kalau doing the real thing sama pasien langsung, kita ketemu sama pasiennya langsung melakukan tindakan tersebut, maka itu dramatis ya, 90% tingkat memorisasinya. Artinya apa? Di sini kalau hanya kuliah saja, hanya hearing words atau looking at picture itu cuma 30% yang nyantol gitu ya saat itu on the spot. Bisa jadi nanti sampai ke kos-kosan sudah turun jadi 20%. Ngobrol sama teman kosnya nanti turun lagi 10% ya. Bisa jadi mungkin besoknya udah hilang informasi yang dijelaskan oleh dosen tersebut misalnya itu. Nah, kita mau meningkatkan dari 30% ini menjadi paling nggak 70% ya, participating in discussion, sehingga harapannya ada kuliah tapi juga ada active learning di situ, ada proses partisipasi aktif dari mahasiswa untuk entah dia memberikan pendapat, menjawab pertanyaan atau diskusi, sehingga harapannya tuh cuman ini sih, supaya retensi informasi atau banyaknya informasi yang apa ya, diingat oleh mahasiswa itu naik jadi 70%, sehingga ada konsep yang namanya active learning. Nah, active learning ini bisa di small group,
Tapi nggak akan kita bahas ya, kan tadi udah banyak ya kita bahas tentang PPL, CPL, dan sebagainya. Maka kita akan lebih banyak membahas active learning dalam large group. Ini bisa berupa line up, itu contohnya misalnya dosen sambil ngajar gitu ya, itu dia melempar isu atau pertanyaan, ini menurut kamu nih gitu kan, ada pendapat yang mengatakan misalnya kalau orang COVID-19 itu dia mengatakan bisa menular lewat airborne, ada yang menular lewat droplet. Nah, kamu menurut kalian nih gitu lebih setuju yang mana dan mengapa kamu memilih opsi tersebut? Itu line up. Terus dia minta misalnya yang setuju A siapa, yang setuju lewat airborne siapa, yang lewat droplet siapa gitu. Dia nanti mahasiswa itu yang memilih airborne, dia suruh menjelaskan. Gitu, itu line up. Ada juga post-it parade atau parade post-it. Nah, kalau ini ya hampir sama, jadi dikasih satu isu, kemudian ada beberapa alternatif jawaban yang dijelaskan dosennya, bisa di depan ya, pakai papan tulis atau pakai lembar, kemudian mahasiswa disuruh nempelin post-it di situ. Kamu lebih setuju yang mana gitu? Oh maju, saya lebih setuju yang jawaban A misalnya lewat airborne. Terus saya lebih setuju yang B lewat droplet. Nah, itu nanti banyak-banyakan post-it. Kemudian yang terbanyak itu dibahas. Kenapa anak mahasiswanya suruh mengutarakan? Mengapa nih seperti ini dan kenapa yang menjawab lewat airborne? Intinya sama. Intinya tadi apa ya? Mendorong mahasiswa untuk tadi berpikir secara aktif, kan mikir ya kalau dikasih pertanyaan terus berusaha menjawab, jadi sehingga dia pada akhirnya terlibat dalam discussion. Dan ada juga debates, kalau debat jelas ya debat, jadi ini memang debat, biasanya mahasiswa dikasih dua opsi pro dan kontra, kemudian mereka disuruh debat. Ada juga democracy, itu hampir sama dengan post-it tadi ya, bedanya kalau mau ke sini nanti mereka harus ini masih melempar pertanyaan, ada beberapa opsi, kemudian mereka merespon dengan menjawab dengan memberikan stiker di masing-masing pilihan jawaban. Kemudian ada snowball, ada fishball. Kalau snowball itu biasanya nanti ada satu atau enggak satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, kemudian di kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian misalnya pertanyaan pertama, coba kamu jelaskan gitu. Misalnya ya, mengapa COVID-19 itu bisa menyebar lewat airborne di kelompok yang satu. Nah, di situ nanti di kelompok satu pun itu harus dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Dua mahasiswa, mereka harus diskusi dua-duaan gitu ya. Kemudian kalau sudah dua mahasiswa ini bergabung dengan 4 mahasiswa, begitu terus seterusnya, bergabung lagi dengan 6 mahasiswa, sampai satu kelompok kecil tersebut diskusi bareng. Tapi dimulai dengan diskusi dua-dua dulu. Tujuannya apa sih? Karena kalau langsung 6 mahasiswa suruh diskusi, kadang ada cuma diam ya. Tapi kalau berdua kan, ya nggak mungkin ya hanya satu yang ngomong. Setidaknya satunya pasti juga akan urun pendapat gitu. Itu yang itu yang snowball gitu ya, dan fishball juga sama, hampir mirip. Jadi kalau snowball kan seperti bola salju ya, artinya dari yang kecil 2, diskusi berempat, diskusi lagi berenam, kemudian nanti terakhir misalnya dalam satu kelas tuh dibagi jadi 6 mahasiswa kelompok 1, 6 mahasiswa kelompok 2, 6 mahasiswa kelompok 3, begitu seterusnya. Terakhir nanti 2 kelompok besar 6 mahasiswa ini bergabung jadi 12. Seterusnya sampai satu kelas nanti diskusi bersama. Tapi dimulainya dari dua-dua diskusinya, gitu ya. Kemudian ada quiz question, kalau ini intinya cuma tanya jawab aja, ya dosen bertanya, mahasiswa menjawab, kemudian mahasiswa yang lain menimpali, coba pendapatmu gimana, begitu seterusnya. Kemudian kalau think, pair, share itu sama sih, biasanya disuruh dikasih pertanyaan, mereka berpikir, kemudian pair berpasangan menjelaskan, kemudian pasangan nanti
share ke kelas gitu. Kalau buzz group ini 3 mahasiswa mendiskusikan satu topik ya, sama seperti diskusi kelompok kecil tapi di kelas ya. Jadi misalnya 5 suruh diskusi, udah diskusi buzz group ya, kayak gitu. Artinya ribut ya. Buzz itu kan itu. Mereka akan diskusi, nanti kalau sudah tuh suruh presentasi di depan. Ini sudah lazim kita lakukan ya. Kemudian ada reflection dan sebagainya. Gitu. Itu contoh active learning exercise. Kalau untuk yang dalam small group ya hampir sama ya. Artinya mereka disuruh berdiskusi, tapi kalau ini dalam bentuk small group. Jadi bisa juga dalam small group itu bentuknya dia fishball atau snowball juga bisa. Misalnya dalam diskusi small group discussion kelompok kecil tuh kok pasif-pasif ya, artinya yang ngomong cuman itu aja. Maka tutor bisa memodifikasi dengan tadi, oke, kalau gitu diskusinya berdua-dua dulu. Yang duduk berdekatan mereka diskusi misalnya tentang LO1, ini yang dekatnya atau yang 2 berikutnya diskusi LO2 dan sebagainya. Jadi kan kalau berdua setidaknya kan cuma 2 ya, artinya tadi pasti mau nggak mau kan yang satu juga akan menimpali pendapat dari temannya gitu. Nanti terakhir baru dari berdua-dua ini presentasi di kelompok yang gede. Maksudnya kelompok gede itu dalam kelompok tutorial yang misalnya jumlahnya bisa 8 sampai 10 siswa itu juga bisa. Nah, itu contoh active learning exercise. Nah, yang terakhir adalah Interactive Skill Station atau ISS, atau sebenarnya kalau di referensi-referensi buku pendidikan itu kita lebih familiar dengan istilah jigsaw. Ini menurut Sengel and Catherine tahun 2013 ya. Pertama kali ini udah lama sih dikenalkan oleh Aronson tahun 1978. Jadi awalnya untuk meningkatkan kerjasama dan membentuk solidaritas, artinya pembagian tugas cooperative learning. Memang ini rootnya atau akarnya itu di cooperative learning. Nah, kalau bedanya jigsaw dengan metode yang lain atau bentuknya bedanya dengan small group yang lain itu adalah kalau di sini dibagi menjadi 2 kelompok besar namanya home group dan fokus group atau expert group. Nah, pertama-tama nih mahasiswa akan dikumpulkan dalam home group dulu. Ada yang kelompok namanya kelompok home ya, kelompok rumah. Di mana kelompok rumah ini akan dapat tugas nih, kamu harus bisa menjelaskan misalnya satu ASKEP pada pasien tuberkulosis, ASKEP pada pasien asma, ASKEP pada pasien pneumonia, misalnya keempat ASKEP pada pasien COVID-19 contoh. Kan jadi di home group tuh dapat tugas harus bisa menjelaskan 4 ASKEP ini. Nah, untuk memudahkan mereka dalam proses pencarian, maka kemudian yang dari kelompok home group ini nanti akan disebar menjadi kelompok fokus group atau expert group yang membahas topik yang sama. Nah, ini oke, tunggu sebentar. Ini ilustrasinya. Awalnya nih home group ya, home group. Di home group 1, home group 2, home group 3, home group 4 dan home group 5. Nah, kemudian ini tadi ya, home group ini kan dapat tugas untuk tadi menjelaskan ASKEP pada pneumonia, pada TBC, pada asma, dan pada COVID-19. Home group 2 pun sama, home group 3 juga sama, home group 4 pun sama, dan 5 juga sama. Artinya mereka dapat tugas menjelaskan 4 buah ASKEP pada gangguan pernafasan. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam penyelesaian tugas tersebut, maka dibagilah ini home group ini dipecah menjadi fokus group atau expert group. Misalnya nih, expert group yang pertama ini terdiri dari peserta dari home group 1, home group 2, home group 3, home group 4, dan home group 5. Bergabung menjadi expert group yang membahas, nanti tugasnya ini akan membahas mengenai ASKEP pada pneumonia saja, titik. Nah, expert group yang kedua, ini juga berasal dari home group 1, ini peserta mahasiswa nomor 2 ya, mahasiswa nomor 2 di
home group 2, mahasiswa nomor 2 di home group 3, mahasiswa nomor 2 di home group 4, dan mahasiswa nomor 2 di home group 5. Mereka akan bergabung menjadi satu dalam kelompok expert group yang kedua yang membahas tadi apa ya? Yang pertama saya pneumonia, berarti yang kedua ini tuberkulosis. Tapi hanya membahas itu saja. Nah, fokus group yang ketiga ini juga kiriman ya dari peserta home group 1 sampai home group 5 bergabung menjadi expert group yang ketiga membahas tentang asma. Nah, yang terakhir misalnya fokus grup yang keempat membahas tentang COVID-19. Di mana dia kiriman dari masing-masing home group ini. Terus misalnya ada juga, karena ini ada 6 ya di contohnya, berarti misalnya ini nanti membahas askep pada misalnya apa ya, COPD dan sebagainya. Ini akan bahas topik yang lain juga. Nah, nanti di expert group ini masing-masing ini akan membahas yang asma ya bahas tentang asma, apa definisi asma dan sebagainya sampai selesai. Yang kelompok TBC juga sama. Kelompok yang COVID juga sama. Begitu. Kemudian setelah mereka mendiskusikan, oh ya kita udah dapat ya, kita tahu asma itu adalah ABCDEFGHI sampai penata laksanaan sampai askepnya. Yang TB juga sama, nanti mereka di pertemuan kedua mereka kembali lagi nih ke home groupnya. Yang perwakilan home group 1 kembali ke home group 1 semuanya. Yang perwakilan dari home group 2 dari yang kan di home group 2 ini tadi juga ada yang ke asma, ada yang ke TBC, ada yang ke COVID, ada yang ke mana? Misalnya ada yang ke apa? Pneumonia gitu ya. Itu kembali lagi ke kelompok home group-nya itu untuk menyampaikan hasil diskusi dari fokus grupnya. Oh, tadi aku yang di kelompok asma tuh kemarin aku diskusi nih sama-sama dengan yang kelompok asma nih di home group ini. Kalau asma itu adalah bla 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 bla. Oke, kelompok asma kita paham semua tentang asma. Yang kelompok yang TBC, dia kan dapat tugas nih di kelompok TBC ya, berarti dia harus menjelaskan dari A sampai Z mengenai TBC. Begitu juga yang kelompok yang dia bertugas mendapatkan tadi yang bertugas berdiskusi di kelompok COVID juga menjelaskan tentang COVID. Yang dia tadi juga misalnya yang berdiskusi dengan kelompok pneumonia, dia menjelaskan tentang pneumonia dan sebagainya, berikut juga dengan kelompok yang lain. Sehingga di diskusi yang kedua ini, kelompok home group ini akan mendapatkan informasi tentang askep pada pneumonia dari misalnya mahasiswa yang bergabung di kelompok pneumonia. Dapat informasi juga tentang askep TBC dari kelompok yang tadi membahas tentang TBC. Gitu ya, yang dia kirim ke kelompok fokus group ini. Sehingga di akhir itu mereka si kelompok home group ini tahu, oh ternyata TBC itu kayak gitu, ternyata asma itu kayak gitu, ternyata pneumonia itu kayak gitu, dan sebagainya. Sehingga memang ini seperti yang tadi saya bahas, root-nya atau akarnya itu ada pada CL ya, atau dia mengakar pada cooperative learning. Artinya apa? Kelompok yang dia tadi ini ya, individu ini yang tadi bergabung dalam kelompok pneumonia itu benar-benar bergantung sepenuhnya pada si B ini ya, si A ini misalnya si A, si B, si C, si D, E, F. A kan akan tadi A bergabung sama kelompok pneumonia. Artinya kan dia cuma tahu tentang pneumonia saja, dia nggak tahu tentang TB, dia nggak tahu tentang asma, dia nggak tahu COVID-19. Artinya dia akan sangat bergantung pada si B yang tadi dia berdiskusi tentang asma mengenai asma. Sehingga kalau si B ini pada waktu di diskusi fokus group ini dia nggak benar diskusinya, artinya dia akan merugikan kelompok home group-nya ini mengenai informasi yang mungkin dia diskusinya itu nggak lengkap ya tentang TB tadi. Ya nggak. Jadi artinya mereka ini saling tergantung. A ini tergantung pada B, C, dan D, E, F tentang informasi yang dia dapatkan di fokus group. Kalau ada nih satu yang error, artinya kelompok ini nanti jadi nggak punya informasi yang adekuat mengenai topik yang dia bahas di fokus grupnya. Karena si asma ini kan cuma tahunya asma aja tadi di fokus grup. Dia tahu tentang TB, tentang COVID, tentang
Pneumonia kan dari si B, si C, si D, dan si E ini ya, sehingga memang ada tadi positif interdependence, ada ketergantungan yang positif nih, agar masing-masing anggota di home group ini memiliki pemahaman yang cukup tentang tadi askep pneumonia, asma, bisa TB, COVID dari teman-temannya yang tadi dia kirimkan ke expert group atau focus group. Itu sekilas mengenai ISS atau Jigsaw. Nah, sehingga memang si A ini bertanggung jawab penuh ya, artinya dia bertanggung jawab penuh nih untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kelompoknya tentang asma misalnya. Yang B ini ya punya tanggung jawab untuk menjelaskan sejelas-jelasnya pada seluruh kelompoknya yang dia nggak tahu apa itu pneumonia, sehingga mereka semua paham tentang pneumonia. Si C ya punya tanggung jawab untuk menjelaskan tentang TB paru kepada kelompoknya ini yang mereka memang nggak tahu gitu ya. Yang D itu bertanggung jawab menjelaskan tentang COVID-19 pada seluruh temannya yang notabene mereka tadi kan nggak diskusi tentang COVID-19 ya, mereka ini diskusinya asma, ini diskusinya TB paru, dan ini diskusinya tentang pneumonia. Dia nggak tahu tentang COVID-19. Yang diskusi COVID-19 kan hanya mahasiswa yang tadi dikirim ke expert group yang membahas COVID-19 gitu. Jadi ini pentingnya kooperatif learning dalam Jigsaw. Karena seringnya kalau di Ayani itu mereka tuh kayak masa bodoh gitu ya. Seringnya ya saya temui. Artinya yang dia tadi bertugas presentasi tentang asma, ya udah yang penting aku tahu tentang asma, padahal dia tuh harus menyadari bahwa dia itu punya apa ya, kewajiban atau punya beban untuk mempelajari semua aspek tentang gangguan pernafasan ini dari teman-temannya ini. Artinya kalau ada temannya yang nggak jelas menjelaskannya, dia tuh sebenarnya kan juga punya apa ya, beban untuk memahami hal tersebut gitu, Mas. Sehingga pada waktu diskusi home group ini kan harapannya semua mahasiswa itu benar-benar memperhatikan. Tapi keseringannya yang terjadi adalah pada waktu diskusi home group itu kayak nggak ada apa, nggak ada kepentingan gitu, yang tugasnya jelasin asma ya udah dia ya terserah lah, pokoknya yang penting kan aku paham apa itu asma dan sebagainya, perkara temanku nggak paham ya itu urusannya seperti itu. Nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan marwahnya Jigsaw ya, atau filosofinya Jigsaw yang dia berroot atau mengakar pada konsep kooperatif learning. Itu sekilas tentang Jigsaw. Baik, saya rasa ini udah yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah membahas tentang Jigsaw. Nah, jika memang ada pertanyaan, ini bisa dituliskan di forum di Eling ya. Nanti akan saya jawab setelah selesai kuliah mengenai atau setelah waktu untuk sesi kuliah ini habis gitu. Atau mungkin akan saya jawab di hari yang lain. Nah, semoga penjelasan saya ini bermanfaat ya, artinya membantu mahasiswa semua nih nanti untuk memudahkan pada waktu diskusi kelompok jika memakai salah satu metode atau pendekatan ini. Nah, di IAIN itu kita juga ada yang namanya small group discussion ya. Nah, kalau small group discussion ini tadi tidak sempat saya bahas. Kalau small group discussion itu ya hanya diskusi kelompok saja, artinya nggak ada step-step yang rigid. Berarti artinya gimana, Bu? Ya kalau small group discussion itu biasanya hanya berdiskusi saja, namun diskusinya adalah menjawab LO yang sudah dituliskan di modul. Jadi ada diskusi yang nanti di modul sudah tertulis LO-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, maka di small group discussion itu mereka harapannya sudah mencari LO-LO tersebut terus dipresentasikan di kelompok tutornya tersebut. Begitu. Baik. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan saya mengenai metode pembelajaran pada student center learning. Silakan jika masih ada pertanyaan
Nanti kita lanjutkan diskusinya di forum e-learning. Saya cukupkan untuk penjelasan